فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ya Sobat Ahkam TV ya. Semoga Sobat Ahkam TV ya dalam keadaan sehat walafiat ya dan dimudahkan seluruh urusannya. Baik, Sobat Ahkam, apa yang kita bahas ya pada video kali ini ya. Tentu kita kaitkan ya dengan berita yang sekarang ini juga yang sedang marak ya dan viral ya di media televisi atau di media sosial yang berkaitan dengan kasus korupsi ya pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan mantan Menteri ya Pendidikan dan Kebudayaan ya di masa Kabinet Indonesia Maju ya periode 2019 ya 2024 ya. Sebelumnya Kejagung juga sudah melakukan penahanan ya terhadap mantan staf ahlinya ya, mantan konsultan ya Kemendikbudristek dan juga mantan direktur sekolah dasar ya, kemudian mantan direktur sekolah menengah pertama. Apa yang bisa kita petik pelajaran ya dari kasus yang hangat ya sedang dibicarakan ini. Jadi yang pertama, ini nanti ada 3. Yang pertama, kita ya paham ya bahwa setiap orang di posisi apapun dia, apakah dia menjadi staf, apakah dia menjadi pejabat, maka ada amanah yang harus dia tunaikan. Ya. Amanah yang dia tunaikan tadi ya harus dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban di dunia, apalagi nanti pertanggungjawaban di akhirat. Ketika seseorang lalai ya dari amanah yang dia lakukan atau berkhianat terhadap amanah yang diemban atau yang diberikan amanah kepadanya dan dia berkhianat, maka sungguh ya pengkhianatan tersebut ya termasuk dalam kategori dosa besar. Ya, apalagi ketika ini berkaitan dengan ya pencurian atau korupsi terhadap uang negara. Ya, kita paham bahwa uang negara itu hakikatnya ya uang negara itu berasal dari masyarakat. Atau itu merupakan sebetulnya haknya masyarakat. Tapi ketika ya pejabatnya melakukan korupsi, maka dia telah melakukan bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat. Dia lebih besar ya dampaknya itu lebih besar. Pengkhianatan terhadap harta masyarakat itu lebih besar dampaknya daripada pengkhianatan terhadap harta milik pribadi. Kalau pencurian ya harta milik pribadi ya yaitu dosanya lebih kecil ya meskipun sama-sama dosa besar. Tapi dosa ketika seorang berkhianat terhadap harta negara, uang negara, yang melakukan korupsi terhadap uang negara, ya dia melakukan suap atau dia menerima suap, ya sehingga merugikan keuangan negara, itu dampaknya lebih besar. Karena sebetulnya, ya uang negara itu, ya kalau kita perdalam lagi, kita tracking lagi, itu uang negara itu berasal dari ya masyarakat. Bukankah ya 80% lebih itu berasal dari pembayaran pajak masyarakat ya baik dalam bentuk atau pajak atau zakat gitu. Jadi uang negara itu berasal dari masyarakat atau ada hak-hak dari uang negara tersebut ya haknya masyarakat, haknya rakyat kecil. Jadi kemudian dilakukan korupsi. Ini kalau dalam bahasa hadis itu orang yang berkhianat terhadap uang negara, berkhianat terhadap amanah yang dititipkan kepadanya, ini bahasanya dikenal dengan ghulul, yaitu orang yang ghulul, ya, orang yang berkhianat, orang yang tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, ini ghulul. Termasuk di dalam ghulul adalah tindak pidana korupsi, TPK, terhadap uang negara. Termasuk juga dia menerima suap, ya, hakim yang menerima suap, pejabat negara
yang mendapatkan ya atau mengkorupsi uang negara, ini juga termasuk, semua yang termasuk al-ghulu. Itu yang pertama. Kemudian ibroh yang kedua, ini kita harus melihat ya bahwa apakah hukuman ya bagi koruptor itu sama dengan hukuman bagi pencuri. Ya, kita lihat berdasarkan hadis Nabi ya, berdasarkan hadis Nabi ini ada hadisnya ini Sobat Ahkam ya. Ketika ya ini Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki suku Muzainah tentang hukuman bagi pencuri buah kurma. Maka Rasul mengatakan, pencuri buah kurma dari pohonnya ya lalu dibawa pergi, hukumannya adalah dia harus membayar 2 kali lipat. Pencuri buah kurma dari tempat jemuran buah setelah dipetik, itu hukumannya adalah potong tangan. Ya, Rasul menjelaskan jika harga kurma yang dicuri seharga perisai. Seharga perisai itu ya, yaitu kata Rasul yaitu 1/4 dinar. Ya, kalau 1 dinarnya itu 4,25 gram emas, ya maka itu setara dengan 1,0625 gram emas. Ya. Sehingga ya, dari hadis ini ya para ulama menjelaskan ya bahwa ya barang yang dicuri ya berada dalam penjagaan pemiliknya dan sampai ya nilai minimalnya seharga 1/4 dinar. Itu 2 syarat yang harus dipenuhi ya dalam rangka untuk melakukan hukuman potong tangan bagi pencuri. Jadi sekali lagi ya Sobat Ahkam, syarat hukuman potong tangan yang untuk pencuri itu antara lain, yang pertama adalah harta yang diambil itu berada dalam al-hirzu. Al-hirz itu penjagaan dari pemiliknya. Di pemiliknya sudah menyimpan ya di berangkas ya, atau sudah dilakukan upaya-upaya ya untuk menjaga hartanya tersebut. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, harus mencapai nilai minimalnya adalah 1/4 dinar. Kalau 1 dinarnya 4,25 gram emas, maka itu setara dengan 1,0625 gram emas. Apakah hukuman potong tangan tersebut juga berlaku untuk koruptor? Ya, maka berbeda konteksnya. Ya, korupsi terhadap uang negara atau korupsi terhadap uang perusahaan itu termasuk kategori ghulu ya, yang tidak memenuhi ya ketentuan syarat untuk potong tangan. Karena ya yang berbeda adalah pada syarat ya, kalau pencuri yang dipotong tangan itu syaratnya harta yang diambil itu berada dalam al-hirzu, itu penjagaan dari pemilik. Ya, sedangkan koruptor tidak demikian. Koruptor itu melakukan ya pencurian terhadap uang negara, pengkhianatan terhadap harta masyarakat atau uang negara. Itu harta tersebut ya berada di dalam wilayah kekuasaannya atau berada dalam kekuasaannya. Ya, tidak berada pada penjagaan dari pemilik, bukan, tapi di bawah kekuasaannya. Ya, dia mudah untuk melakukan korupsi ya karena dia punya kesempatan. Ya, karena dia punya jabatan, ya, dia bisa memerintahkan, ya, direkturnya, dia bisa memerintahkan staf ahlinya, dia bisa memerintahkan konsultannya, ya, agar melakukan upaya-upaya untuk melakukan korupsi, ya, dengan berbagai macam metode, ya, dengan beberapa macam cara lah, karena dia punya kekuasaan. Itu yang kedua. Jadi berbeda ya Sobat Ahkam ya, hukuman potong tangan itu ya dilakukan apabila harta yang dicuri tadi berada di bawah al-hirzu, itu penjagaan dari pemiliknya,
Dan nilai minimalnya ya seperti hadis yang tadi, ya, pencurian terhadap buah kurma itu nilainya adalah 1/4 dinar. Itu nilai minimal. Ibrah yang ketiga, kalau demikian, kalau tidak dilakukan potong tangan, apa? Ya, apa dong kalau gitu? Hukuman yang tepat ya bagi koruptor. Sobat Ahkam, ya. Kita kalau kita melihat ya, Islam itu mengklasifikasikan hukuman bagi pelaku kriminal itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, hukuman yang disebut dengan hudud. Ya, hukuman yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan syariat. Hukuman hudud. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, hukuman yang tidak ditetapkan atau tidak ditentukan oleh syariat. Tetapi hukuman tersebut ya dikembalikan kepada keputusan hakim ya di pengadilan. Ya. Dikembalikan pada keputusan hakim di pengadilan. Ya tentu berdasarkan pada proses. Nanti ketika Kejagung ini akan membuat membuat tuntutan ya. Kemudian tuntutan itu akan diserahkan pada pihak pengadilan, kemudian pengadilan yang akan melakukan keputusan hakim. Kalau hudud itu yang sudah ditentukan di dalam syariat, sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Contoh hukuman hudud itu adalah rajam ya, bagi pezina yang sudah menikah ya, atau 100 kali cambuk ya bagi pezina yang belum menikah. Atau misalnya contoh yang lainnya adalah 80 kali cambuk ya untuk orang yang menuduh orang lain berzina misalnya. Atau 40 kali cambuk untuk orang yang minum khamr. Orang yang minum khamr kalau di dalam hukum Islam itu masuk di dalam hukuman hudud, dicambuk 40 kali. Kemudian juga yang tadi, hukuman potong tangan bagi pencuri kalau terpenuhi 2 syarat, yaitu harta yang dicuri nilai minimalnya adalah 1/4 dinar atau setara dengan 1,0625 gram emas, berlaku pada harga emas yang ada pada saat itu. Kemudian juga harta tersebut di bawah ya al-hirsu, penjagaan dari pemilik. Ya, potongan tangan bagi pencuri. Yang kisos, ya, nyawa dibayar nyawa bagi orang yang membunuh. Ya. Misalnya hukuman pancung bagi orang yang murtad, ya, dan orang yang memberontak terhadap pemimpin yang bertakwa. Itu diatur ya di dalam hukuman hudud. Ya. Adapun hukuman ta'zir itu hukuman yang dikembalikan pada keputusan hakim di pengadilan. Ya. Jadi hukuman yang diberikan kepada koruptor itu ya oleh hakim ya, bisa hakim itu ya meminta misalnya memaksa koruptor untuk mengembalikan seluruh harta yang sudah dia korupsi. Ya. Paksa untuk mengembalikan seluruh hartanya. Sampai ketika harta yang sudah dikorupsi itu belum dia kembalikan seluruhnya, ya, itu nanti akan terus ya, menjadi tanggungan sampai ketika koruptor itu meninggal dunia, ya, maka wajib untuk dibayarkan oleh ahli warisnya. Jadi termasuk hutang yang terus ya akan menghantui para koruptor. Jadi dipaksa untuk mengembalikan seluruhnya sampai ketika harta bendanya ludes ya tidak bisa untuk membayar seluruh hutangnya, maka itu nanti menjadi hutang ya yang akan dibawa sampai mati oleh koruptor tadi. Dan yang kedua ya pihak hakim ya di pengadilan bisa menghukum dengan hukuman ta'zir, hukuman yang dikembalikan ya kepada keputusan hakim ya setelah melalui ya proses di pengadilan ya. Ada saksi, ada keterangan ahli, ada bukti-bukti yang menguatkan ya keputusan hakim tadi, maka hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Misalnya denda berapa kali lipat dari harta yang sudah dia korupsi. Bisa pula hakim ya di pengadilan ya menerapkan hukuman fisik, ya, misalnya bisa dihukum cambuk
ya bisa, atau dipermalukan ya di depan umum, ya dipasang fotonya, ya kemudian tidak boleh untuk melakukan ya, atau tidak boleh untuk menjabat ya selama-lamanya, ya atau koruptor di DPR misalnya, ya tidak boleh lagi menjabat sebagai anggota DPR ya, dan dipecat ya, dengan tidak hormat, ya diminta untuk mengembalikan seluruh harta yang sudah dia korupsi, didenda dengan berapa kali jumlah harta yang sudah dikorupsi. Ya mungkin tidak bisa dihukum mati, tidak bisa dipotong tangan, tapi hukumannya jauh lebih besar. Bisa dipenjara, misalnya 20 tahun, atau dipenjara seumur hidup, bisa. Ini semuanya dikembalikan pada keputusan hakim. Ya, melihat pada proses pengadilan dan mencari bukti-bukti dan juga keterangan-keterangan di pengadilan. Ya, maka dosa korupsi itu ya termasuk dosa besar, dan ini merupakan kezaliman kepada negara, kezaliman kepada seluruh masyarakat. Ya, sehingga tanggung jawabnya ya di akhirat nanti jauh lebih berat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya apa ya bentuk taubat dari pelaku dosa besar ini? Koruptor, dia bisa bertaubat. Dosa besar apapun, ya kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ampuni. Ya, dosa yang berkaitan dengan Allah, dosa yang berkaitan dengan masyarakat, dosa yang berkaitan dengan manusia, yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Karena korupsi ini berkaitan dengan kita melanggar, kita berkhianat terhadap masyarakat, terhadap harta masyarakat. Maka ada 4 syarat ya diterima taubatnya seorang koruptor. Yang pertama, syarat yang pertama, koruptor harus berhenti meninggalkan dosa saat itu juga. Dia harus meninggalkan. Ya. Dan yang kedua, ya, dia menyesal, ya, dia menyesal sudah melakukan perbuatan korupsi tersebut. Ya, menyesal, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia bertekad untuk tidak melakukan dosa korupsi tersebut selama-lamanya. Dan yang keempat, ya, dia wajib untuk mengembalikan harta yang sudah dia korupsi kepada pemerintah atau kepada negara. Ya, berat ini, termasuk kalau dia ya dihukum dengan hukuman yang setimpal, ya dia harus menjalani hukuman tersebut sambil dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sobat Ahkam ya, pembahasan ya ringkas ya mengenai hukum seputar dosa korupsi ya, dan juga hukuman yang tepat ya bagi koruptor. Ya, hendaknya hukuman ta'zir yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan, yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, yang sampai pelaku ya dan juga orang-orang yang berniat jahat untuk melakukan korupsi itu ya berpikir ribuan kali bahkan jutaan kali untuk melakukan korupsi ya, karena hukumannya berat ya. Jadi sudah kita sampaikan hukuman ta'zir seperti apa. Semoga penjelasan ini ya bisa dipahami oleh sobat Ahkam semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk menjalankan amanah yang sudah dititipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, menghindari setiap perbuatan yang Rasul sudah wanti-wanti kepada kita agar kita menjauhi al-ghulul, yaitu orang yang tidak amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, kita akhiri ya, semoga kita bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah kita sampaikan di hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.